Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya di channel Kak Zul. Di video kali ini saya akan membahas tentang motor sawah seperti ini, atau motor yang biasa dipakai di sawah. Ini basicnya adalah Suzuki Shogun 110 cc yang sudah di upgrade seperti ini. Apa saja perubahannya dan apa saja yang terdapat di motor ini? Langsung saja simak videonya baik-baik. Kita bahas satu persatu untuk motor seperti ini. Kita mulai dari bagian depan. Untuk bagian cover stang seperti ini yang biasanya plastik itu, ini dicopot semua. Terus fungsinya apa untuk kalau dicopot seperti ini? Nanti saya jelaskan di pertengahan video. Terus yang di sebelah sini untuk bagian headlampnya diganti headlamp yang seperti ini, dibentuk bulat. Jadi headlampnya seperti ini untuk bracketnya atau dudukannya, dengan menggunakan baut plus seperti ini untuk bracketnya, dan masih menggunakan bohlam seperti ini, belum menggunakan LED. Jadi ini pilihan saja. Biasanya ada yang memakai lampu yang lebih besar, yang bulat, dan ada juga yang memakai lampu yang kotak. Itu sesuai selera pemiliknya. Terus untuk bagian bracketnya di sebelah sini ini masih menggunakan bracket plat nomor atau bracket bagian dada dari Shogun Kebo. Terus kita ke bagian spakbor. Untuk bagian spakbor di sini sudah diganti. Kurang tahu ini punya spakbor motor apa. Untuk desainnya seperti ini. Karena ini dipakai di sawah, jadi di sebelah sini ini pecah. Biasa motor perang. Terus yang di bagian shock breaker di sini menggunakan model shock teleskopik dengan desain seperti ini, berwarna silver. Sebenarnya untuk di bagian sini ini ada covernya lagi, cover penutup. Fungsinya untuk agar debu tidak masuk ke bagian sini, agar tidak mengganggu pergerakan dari shock breaker. Untuk desain shocknya seperti ini, berwarna silver. Terus untuk bagian velg di sini menggunakan velg jari-jari seperti ini, berwarna chrome ya. Terus bagian tromol di sini berwarna silver, ini masih tromol bawaannya. Untuk ban ini menggunakan ban ukuran 2,50 ring 17 dengan merek Aspira, dengan model yang kotak-kotak seperti ini. Nah, kenapa kok memilih ban seperti ini yang kotak-kotak? Karena untuk ban ini tidak licin pada saat dipakai di tanah-tanah yang berlumpur. Terus kita lanjut ke bagian pengereman. Untuk rem depan di sini masih menggunakan rem bawaan dari Suzuki Shogun. Sudah menggunakan rem disc brake seperti ini dengan desain bolong-bolong seperti ini. Terus untuk rem cakramnya di sini menggunakan rem cakram double piston seperti ini. Untuk warnanya ini sepertinya sudah diganti. Terus kita lanjut ke bagian samping kiri. Untuk di bagian sebelah sini, di sini ini untuk yang standarnya di sini ada plastiknya, dan di sebelah sini ada sayapnya, tapi ini dicopot untuk fungsinya. Terus di sebelah sini ada cantolan seperti ini. Terus di sebelah sini ini ada besi tambahan. Jadi untuk
bagian sasis atau rangkanya hanya di sebelah sini, seperti pipa saja, menyambung sampai bagian belakang. Terus ini kenapa kok dikasih besi seperti ini, karena ini dipakai untuk membawa barang. Jadi kalau masih yang standar plastik itu akan pecah kalau dipakai mengangkat barang. Nah, ini diganti menggunakan yang besi agar lebih kuat. Terus kita bahas ke bagian stang. Seperti yang saya bilang tadi, di bagian stang di sini covernya dicopot semua, jadi tidak ada cover plastiknya, dan speedometer. Untuk spion ini juga tidak ada karena motor ini tidak dipakai di jalan raya. Terus di bagian handle di sebelah sini tidak ada. Terus di sebelah sini ini ada handle-nya, hanya ada untuk menyalakan lampu saja, menyalakan atau mematikan lampu. Karena ini sudah menggunakan rem cakram, jadi di sebelah sini ini ada tempat oli remnya dan master remnya di sebelah sini. Terus motor ini juga sudah mempunyai kopling manual, ini tambahan di sebelah sini. Nanti untuk jalurnya saya bahas di akhir video. Terus seperti yang saya bilang tadi, ini kan covernya dicopot, jadi fungsi dari mencopot cover atau cover stang di sebelah sini adalah ketika membawa barang di sebelah sini, jadi ketika belok itu tidak mengganggu. Karena untuk Shogun 110 ini covernya cukup besar ya, di sebelah sini. Jadi ketika membawa barang, semisal karung seperti ini ditaruh di sebelah sini, ini ketika belok itu nyangkut. Jadi kalau gini kan bisa los, tidak ada halangan. Terus ini di bagian stangnya, ini masih standarnya, stang juga masih standarnya. Terus kita bahas ke bagian bawah. Untuk mesinnya menggunakan mesin standarnya, yaitu Shogun 110 cc tahun 98. Untuk cc nya 110. Terus motor ini masih menggunakan sistem pendinginan udara, jadi belum menggunakan air radiator. Terus di sebelah sini ini bagian silindernya, di bagian sebelah sini atau bagian burung. Di sini ini karena pak yang di sebelah sini ini sudah saatnya ganti atau rembes ini, jadi olinya ke bagian bawah-bawah. Sebenarnya tidak berbahaya untuk motor yang rembes seperti ini, tetapi semakin lama kan oli kan netes terus, terus menerus netes, jadi oli yang di bagian dalam cadangan olinya akan habis kalau tidak sering diganti. Nah, ketika tidak sering diganti dan olinya habis, itu untuk part-part yang berada di bagian dalam di sini akan aus kalau olinya sampai habis. Nah, jadi akan merusak part-part yang berada di dalamnya seperti shaker atau piston, terus ring dan gear-gear yang berada di bagian dalam. Terus di bagian sini untuk karburator, di sini masih menggunakan karburator standarnya. Untuk desain manifold di sebelah sini ini agak miring ke kanan ya, seperti ini. Terus untuk bagian filter di sebelah sini ini masih menggunakan filter variasi yang murah. Ini sekitar 15.000 harganya. Tetapi filter seperti ini kalau terkena air itu akan masuk ke dalam karburator dan motornya tidak bisa dinyalakan kalau kemasukan air. Kelemahannya seperti itu. Terus kita ke bagian persnelingnya. Persneling di sebelah sini ini juga sama, karena ini menggunakan kopling, jadi untuk koplingnya berada di tangan atau menggunakan kopling manual. Untuk persnelingnya ini sama ya, 1 sampai 4 itu ke depan, dan untuk menguranginya ke belakang, jadi masih sama seperti Shogun 110 yang standar.
Terus kita ke bagian samping sebelah sini. Oh iya, di sebelah sini ini sudah dimodif ya, dulunya. Ini sudah menggunakan chrome seperti ini. Sudah diganti, ini dicat. Terus di sebelah sini ini sudah hilang untuk chrome-nya. Terus kita bahas ke bagian footstep. Untuk bagian footstep belakang, bracketnya mulai dari sini sampai ke belakang, ke bawah. Terus di sebelah sini ini besi. Terus ada lapisan karetnya seperti ini. Terus untuk bagian arm belakang di sini ini berbahan besi berwarna silver seperti ini. Terus rantainya ini baru saja diganti kemarin, beberapa bulan yang lalu. Untuk mereknya lupa saya. Gearnya juga sudah diganti, ini berwarna emas seperti ini. Untuk gearnya juga ukuran saya lupa, tapi untuk ini ada ukurannya. Untuk ukurannya seperti ini. Terus kita ke bagian ban belakang. Untuk ban bagian belakang ini menggunakan ukuran yang seperti ini, 2,75 ring 17. Untuk mereknya menggunakan merek IRC ini ya, di sebelah sini. Untuk rem belakang di sini masih menggunakan rem tromol dengan desain yang seperti ini. Jadi belum menggunakan disc brake untuk yang bagian belakang. Terus untuk bannya menggunakan ban yang kotak-kotak seperti ini desainnya, untuk keamanan pada saat di jalan-jalan yang lumpur. Terus di sebelah sini ini yang standarnya, Shogun 110 yang standar. Di sebelah sini ini ada cover cotton castnya lagi sebenarnya, tetapi ini sudah dicopot. Karena kalau dipakai di sawah, ketika cotton cast atau penutup sebelah sini dipasang, itu akan tanah-tanah akan mengendap di sebelah situ. Jadi perputaran rantai ini tidak bisa berputar secara baik. Terus untuk shock breaker di sini masih menggunakan shock standar ya sepertinya, dengan berwarna putih seperti ini. Terus kita ke bagian bodinya. Untuk bagian bodi plastik di sebelah sini ini masih bawaannya. Terus di sebelah sini dikasih lubang-lubang. Terus di bagian sini ini juga masih standar, mulai dari bagian sini sampai sini. Untuk bagian kunci kontak juga masih bawaannya. Terus kita ke bagian jok. Untuk bagian jok di sebelah sini ini sudah diganti untuk kulitnya, jadi sudah tidak menggunakan kulit standarnya. Untuk kulitnya ini menggunakan kulit yang biasa. Untuk yang di bagian belakang ini kotor ya, karena untuk membawa barang motor ini. Terus untuk di bagian bagel belakang di sini ini berbahan besi, mulai dari sebelah sini sampai sebelah sini. Jadi untuk bracketnya itu berada di sebelah sini dan sebelah sini. Di sebelah sini ada bautnya untuk di bagian dalam. Terus kita ke bagian stop lamp belakang. Untuk bagian stop lamp belakang di sini desainnya seperti ini. Ini desainnya hampir sama dengan Satria 2 tak yang keluaran pertama untuk lampu belakangnya. Jadi di sebelah sini ini untuk stop lampnya, di sebelah sini lampu sen kanan dan kiri. Untuk bagian samping kanan di sini knalpotnya ini masih knalpot standar, tapi covernya dilepas dan sudah dicat berwarna hitam doff seperti ini, mulai dari depan sampai belakang. Terus di sebelah sini footstepnya sama seperti yang kiri.
Untuk kickstarter di sini masih normal, masih berfungsi. Jadi motor ini sudah tidak menggunakan electric starter. Untuk bawaannya sebenarnya tahun 98 itu ada tambahannya kickstarter sama dinamo starter. Jadi untuk dinamo starternya ini dimatikan karena akinya tidak ada motor ini. Terus kita ke bagian tengah, di bagian blok mesin seperti ini atau bak kopling. Untuk bak koplingnya ini sudah tidak menggunakan bak kopling standarnya karena ini sudah ada tambahannya yang variasi. Ini koplingnya, jadi kopling manual yang saya bahas di bagian sini. Ini jalurnya, selingnya mulai dari sini, sebelah sini sampai ke sebelah sini. Jadi ini tambahan sendiri, buatan sendiri. Untuk membuatnya cukup mengganti blok yang sebelah sini dan menambah selingnya seperti ini dan bagian handle yang di bagian atas. Cuma seperti itu saja. Untuk pergerakannya seperti ini. Ini bagian sirip-siripnya. Untuk cok busi menggunakan merek NGK seperti ini. Ini belum pernah diganti. Ini tampilannya keseluruhan. Kita putar. Oke, itu tadi video tentang pembahasan motor Pak Tani seperti ini atau motor sawah. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda. Terus kalian bisa menulis di kolom komentar motor apa saja yang biasa digunakan di sawah. Terus saya beri alasan ya, kenapa motor Suzuki ini sering dipakai di sawah. Karena motor Suzuki ini tergolong motor bandel. Jadi motor ini tergolong motor kuat untuk membawa beban dan membawa barang di bagian depan dan bagian belakang itu masih kuat. Semisal seperti itu kemarin ini dipakai membawa beras di bagian belakang dan di bagian depan. Yang di bagian belakang itu 1 kuintal atau 100 kg, yang di bagian depan 50 kg. Itu masih kuat dan pengemudinya itu masih kuat, tidak ada keluhan sama sekali. Untuk bagian sasis dan mesinnya itu kuat. Untuk sasisnya tidak ada masalah dan mesinnya tidak ada kendala. Oke, itu tadi video pembahasan tentang motor ini. See you next video.